Bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial untuk warga terdampak COVID-19 kembali dicairkan. Ratusan warga di Kelurahan Lowaru, Kota Malang, Kamis pagi mengantri untuk mencairkan bantuan sosial tunai tersebut. Dari bantuan ini, per kakak mendapatkan Rp300.000. Bantuan sosial tunai bagi warga terdampak pandemi COVID-19 kembali dicairkan. Pencairan bantuan tahap ke-8 ini, Kamis pagi dicairkan untuk warga Kelurahan Lowaru, Kota Malang. Pencairan BST ini, sebanyak 588 warga terlihat antri untuk mencairkan bantuan tersebut. Warga yang datang membawa surat undangan, KTP, KK. Mereka langsung dilayani oleh petugas dan mendapatkan bantuan dengan nominal sebanyak Rp300.000. Cahya, salah satu warga penerima BST, mengaku sangat terbantu dengan adanya pencairan BST ini. Ia mengaku sudah kali ke-8 menerima BST selama masa pandemi COVID-19. Rencananya, uang yang diterimanya akan digunakan untuk membayar uang sekolah anaknya. Ini kali keberapa Pak terima bantuan ini? Ini tahap 8 sudah. Berapa Pak nominalnya yang diterima? Satu tahap 300. Nanti akan dipergunakan untuk apa Pak? Biasa buat anak sekolah, nambah anak sekolah, buat sehari-hari. Alhamdulillah. Ini terimanya tiap bulan atau gimana? Tiap bulan. Tiap bulan tetap 300 nominalnya? Ya, satu tahap 300. Itu sudah 8 kali? 8 kali. Selama setahun penuh apa berapa kali Pak? Kalau ini ya. Berarti pas ada undangan. Ya, kan kalau dari dikasih RT udah langsung berangkat. Sementara Ngurah Bina, Puskesmas Kelurahan Lowaru mengatakan, pencairan BST ini merupakan yang ke-8. Untuk pencairan BST tahap pertama hingga ketiga nominalnya Rp600.000 dan keempat hingga ke-8 ini nominalnya per kakak mendapatkan Rp300.000. Di Kelurahan Lowaru sendiri tercatat sebanyak 588 kakak yang menerima BST. Sementara BST untuk warga terdampak COVID-19 diperkirakan akan berakhir per Desember 2020 mendatang. Ini adalah BST bantuan sosial tunai dari Kemensos ya, sekarang tahap ke-8. Jadi tahap pertama, kedua, ketiga itu masing-masing 600, kemudian mulai tahap 4 sampai 8 ini masing-masing 300. Total penerimanya awalnya 589, sekarang masih di 588 karena ada yang meninggal dunia ya. Gitu. Untuk syaratnya Pak yang mengambil di sini apa aja Pak? Syaratnya mereka setelah bawa undangan tentunya, undangan yang resmi diterima dari Kemensos, bawa fotokopi KTP, fotokopi KK, dan KTP asli. Dan apabila berhalangan, kalau dia satu KK bisa langsung dengan membawa KK asli. Tapi kalau dia dengan beda KK, dia harus pakai surat kuasa yang diketahui dan tanda tangani kelurahan. Simon Alfredo melaporkan. Keputusan Induk Sepak Bola Indonesia atau PSSI untuk menunda lanjutkan kompetisi Liga 1 hingga awal 2021 membuat sejumlah klub sepak bola Indonesia kecewa. Salah satunya Arema FC yang mengaku kecewa kompetisi Liga 1 musim 2020 harus kembali mundur untuk kesekian kalinya hingga awal 2021. Arema FC berharap PSSI segera mengeluarkan surat legalitas jika ke depan ada gugatan dari pemain, pelatih, dan sponsor terkait kompensasi yang harus dipenuhi klub. Pernyataan kekecewaan tersebut disampaikan media officer Arema FC Sudarmaji. Sudarmaji menyebut Arema FC sudah menerima surat dan menghormati keputusan PSSI terkait penundaan pelaksanaan kompetisi musim 2020 dan akan dimulai pada awal tahun 2021. Diundurnya lanjutan kompetisi Liga 1, Arema FC menginginkan dua hal dari surat PSSI tersebut, yakni adanya izin penyelenggaraan dari pihak kepolisian jika kompetisi digelar Februari 2021. Arema FC juga ingin federasi segera memberikan aspek legalitas kepada klub terkait kompensasi dan tanggungan kepada pemain, pelatih, dan sponsor. Arema FC merasa kecewa karena jika lanjutan kompetisi Liga 1 musim 2020 kembali dimulai pada Februari 2021, maka kompetisi berhenti hampir 1 tahun. Rencananya, manajemen Arema FC akan berkomunikasi dengan para stakeholder terkait penundaan kompetisi. Selain itu,
Manajemen Arema FC segera mengevaluasi program tim ke depan hingga kick-off lanjutan kompetisi Liga 1 berlangsung di tahun 2021. Sudah menerima informasi, kita sudah menerima surat dari federasi termasuk LIB terkait penundaan kompetisi yang akan dimulai bulan Februari. Bagaimanapun kita sebagai klub tentunya kalau dibilang kecewa juga kecewa, tapi bagaimanapun ini menjadi sebuah keputusan tertinggi dari federasi. Arema tentunya sangat menghormati itu. Tapi bagaimanapun ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, utamanya bahwa yang pertama bahwa perubahan jadwal kompetisi ini yang akan dimulai Februari 2021 tentunya kita sangat berharap bahwa kompetisi ini tidak digelar karena adanya terganjal izin rekomendasi dari pihak kepolisian. Karena itu kami berharap ada garansi atau jaminan dari pihak kepolisian bahwa kapanpun kompetisi itu akan digelar bisa diberikan izin penyelenggaraannya. Yang kedua tentunya ini kompetisi ini sudah hampir 1 tahun tidak digelar. Kemarin federasi sudah mengeluarkan 2 surat terkait tentang bagaimana kita mengatur kompensasi gaji. Tentunya kita sangat berharap federasi juga memberikan aspek legalitas karena kita tidak ingin di kemudian hari ada persoalan klub harus menghadapi gugatan pelatih, pemain ataupun pihak sponsorship. Simon Alfredo melaporkan. Hujan mulai mengguyur kawasan Kota Batu selama beberapa hari terakhir, membuat petani apel di Kota Batu khawatir. Pasalnya, sebagian bunga buah apel yang mulai bermekaran di perkebunan mulai rontok diguyur hujan. Akibatnya, petani terancam gagal panen secara maksimal, bahkan bisa gagal panen secara keseluruhan. Pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan menjadi petaka bagi para petani apel di sentra perkebunan apel Kota Batu, khususnya di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Hal ini dikarenakan turunnya hujan yang terus-menerus melanda Kota Batu, yang membuat bunga buah apel mulai bermekaran di perkebunan rontok diguyur air hujan. Bahkan tanaman apel baik batang maupun buahnya juga rawan terserang penyakit dan hama, seperti kutu sisik saat musim hujan datang. Adapun jenis apel yang mudah terserang penyakit tersebut ialah apel Manalagi. Para petani memprediksi hampir 50% lahan apel di Desa Tulungrejo Bumiaji akan gagal panen di tahun ini. Selain itu, di tengah kondisi seperti sekarang ini, harga jual apel juga sedang anjlok di kisaran harga Rp10 hingga Rp12.000 per kilogramnya. Hal ini juga membuat para petani apel terancam mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Salah satu petani apel di Desa Tulungrejo, Utomo, mengatakan apabila tahun ini memang gagal panen, kerugian yang dialami petani bisa mencapai 50 hingga 75%. Mengingat para petani juga tak hanya sekali mengalami kerugian yang mencapai 75%. Meski begitu, para petani tetap mencoba meminimalisir kerugian dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Selain itu juga melakukan pemilahan apel yang masih layak untuk diolah menjadi keripik apel untuk pohon yang sudah berbuah. Dan yang tak layak, petani terpaksa menjadikan apel busuk sebagai pupuk kompos. 50 itu udah untuk sekarang yang banyak. Tapi 1 tahun yang lalu, itu tadi, saya sendiri mengalami berapa tempat itu 75% kerugian. Itu gagal panen. Gagal panen, jelas. Kalau udah 4 kali nggak panen kan berarti di 2 tahun. Kita 2 tahun nggak panen. Terus juga ini kemarin ada 5 kali. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Program bersertifikatan tanah sistematis atau PTSL yang berlangsung di Desa Junrejo telah usai di tahun 2019 lalu. Namun, karena permintaan warga melalui pihak desa dan kelompok masyarakat atau Pokmas, Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kota Batu mendapatkan tambahan program optimalisasi untuk 600 warga dan diserahkan langsung kepada pemohon.
Rangkaian proses pengajuan sertifikasi tanah murah melalui kelompok masyarakat atau POKMAS, masing-masing RW di Desa Junrejo diserahkan kepada 2.437 pemohon di tahun anggaran 2019 lalu. Karena masih banyaknya warga yang mengajukan permohonan PTSL, membuat Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kota Batu mendapat tambahan program optimalisasi untuk 600 warga Desa Junrejo yang baru terrealisasi pada tahun 2020 ini. Sebanyak 600 sertifikat hak atas tanah ini diserahkan langsung kepada pemohon yang disambut sumringah oleh warga Desa Junrejo. Penyerahan dilakukan di halaman pendopo kantor Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Desa Junrejo dianggap sebagai desa yang paling cepat proses pendataan materi dan proses administrasinya, mulai dari pihak pemerintahan desa, POKMAS hingga masyarakat pemohon. Ketua Tim PTSL Junrejo Kantor Pertanahan Kota Batu mengatakan, program ini merupakan optimalisasi atau tambahan dari program tahun 2019. Karena berada dalam pengajuan akhir tahun, maka baru terrealisasi tahun 2020 ini. Program optimalisasi hanya diberikan untuk warga Desa Junrejo karena banyaknya permohonan dan juga persetujuan dari BPN Pusat. Ini pembagian sertifikat yang hari ini adalah sejumlah 357, Pak. Dan ini adalah program optimalisasi PTSL yang di tahun kemarin, tapi disetujui oleh pemerintah di akhir tahun, hingga akhirnya penyelesaiannya kita bisa selesaikan di akhir tahun, tapi akan tetap melewati tahun berikutnya. Dan hal ini juga harus dilengkapi oleh kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh pemohon. Itu yang menjadi kendala kenapa kadang-kadang bisa sampai melewati tahun itu. Semua terkendala dengan kelengkapan berkas, walaupun sertifikatnya sudah kita selesaikan di akhir tahun kemarin. Meski harus menunggu selama kurang lebih 6 bulan, warga Junrejo tampak puas dan sumringah. Pasalnya biaya yang dibutuhkan cukup terjangkau dengan syarat yang cukup mudah. 6 bulanan. 6 bulan ya. Biayanya, Bu? Biayanya 150 apa 400 gitu. Berarti cukup ringan, Bu? Ya, ringan sekali. Terima kasih untuk program dari pemerintah. Kita dimudahkan dengan adanya sertifikat massal ini. Syarat-syaratnya ada KTP, ada surat yang asli, ada dari pihak yang memberi, sudah sama fotokopi surat tanahnya itu. Berarti cukup mudah, Bu, ya? Cukup mudah. Mudah-mudahan ya. Yanto Yancung melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batu kembali menyalurkan bantuan tunai tahap kedua di wilayah Kecamatan Bumiaji. Kegiatan ini merupakan dukungan kepada pemerintah Kota Batu dalam upaya membantu ustadz dan ustazah yang terdampak pandemi COVID-19. Bertempat di Masjid Darussalam Dusun Gundu, Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sebanyak 195 ustadz dan ustazah menerima bantuan sosial dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu. Penyerahan secara simbolis bantuan sembako kepada para mustahik terdampak COVID-19 tersebut dilakukan Ketua Basnas Kota Batu di Masjid Darussalam Sumbergondo. Hadir dalam penyerahan bantuan ini Ketua Basnas, Komisioner Basnas, dan perwakilan dari pemerintah Kota Batu. Penyaluran bantuan kepada para ustadz dan ustazah dilakukan secara serentak di 4 desa di Kecamatan Bumiaji. Setiap penerima masing-masing diberikan langsung secara tunai senilai Rp250.000. Adapun rincian penyaluran bantuan dari 195 ustadz ustazah untuk Desa Punten 49 orang, Desa Bulukerto 38 orang, Desa Sumbergondo 33 orang, dan Desa Gunung Sari sebanyak 75 orang. Sementara dari pihak pemerintah Kota Batu dalam hal ini diwakili bagian Kesram mengapresiasi program yang dilakukan Basnas Kota Batu dan berharap Basnas Kota Batu ke depan semakin maju.
kami dari pemerintah Kota Batu mengapresiasi sebagai mitra kerja daripada pemerintah Kota Batu dengan Basnas, bahwa kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya Basnas sudah mengambil dan membantu pemerintah dalam hal salah satu ini untuk menyampaikan sodako infak kepada sabila, yaitu guru-guru ngaji, sehingga ke depan mudah-mudahan peningkatan apa yang sudah dilakukan oleh Basnas benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan khususnya untuk guru-guru TPQ di Kota Batu. Sekali lagi pemerintah sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Basnas. Alhamdulillah sangat tinggi sekali Basnas kepada guru-guru ngaji, karena baru tahun ini dan satu-satunya di pemerintah di daerah yang sudah melakukan seperti memperhatikan guru-guru ngaji ini. Menanggapi apresiasi dari pemerintah Kota Batu, pihak Basnas mengumpulkan zakat, infak, dan sodakoh atau ZIS dari PNS atau ASN di Kota Batu. Basnas mendapatkan kepercayaan dan ke depan Basnas akan terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan amanat kepercayaan dari masyarakat maupun pemerintah. Diharapkan bantuan sosial yang diterima oleh para ustadz, ustadzah, dan duafa ini dapat bermanfaat dan meringankan beban ekonomi warga masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nanti Basnas akan bekerja sama dengan pemerintah untuk lebih kita tingkatkan, kemudian bekerja sama dengan LP2TKA dan masyarakat Agnia, sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan Basnas segera untuk bisa terwujud. Ini tadi berapa yang disalurkan? Hari ini 195 teman-teman dari ustadz dan ustazah yang terdiri dari Desa Punten, Desa Gunung Sari, Desa Sumbergondo, dan Desa Bulukerto. Harapannya nanti kalau ini bisa terselenggara dengan baik, kemudian ada feedback dari masyarakat yang baik, dan insya Allah kalau ada sama-sama kerjasama dengan semua pihak ini baik, maka insya Allah inputnya baik, outputnya pun akan baik. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sempat terdampak dan hampir gulung tikar di awal pandemi COVID-19, seorang pengrajin kulit Eco Green perlahan mulai bangkit. Berkat ketekunannya mempromosikan hasil produksinya melalui media sosial, kini hasil produksinya mulai diburu peminatnya. Melina, salah seorang ibu rumah tangga pengrajin kulit Eco Green di Kota Malang, berusaha tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Sempat terdampak dan hampir gulung tikar, namun berkat kegigihannya ia tetap bertahan dan perlahan mulai bangkit. Untuk memproduksi kulit bermotif Eco Green, Melina memanfaatkan berbagai dedaunan dan bunga bekas. Dedaunan dan bunga bekas pakai ini kemudian ditempelkan pada kulit sapi atau kulit kambing polos dan dibentuk sesuai pola yang diinginkan. Setelah membentuk pola dedaunan dan bunga bekas pakai yang ditempelkan pada kulit ini, kemudian dibungkus dan dikukus 3 hingga 4 jam dengan ukuran suhu tertentu untuk membentuk warna pada kulit. Melina mengatakan bahwa awalnya dirinya merupakan pengrajin batik dengan motif alam. Namun setelah bertemu dengan seorang pengrajin Eco Green dari Jakarta, ia kemudian belajar dan beralih memproduksi kulit Eco Green. Sempat memproduksi kulit Eco Green untuk perusahaan, namun ia kemudian memproduksi dan dijual sendiri dengan bermitra bersama sesama pelaku UMKM. Ia juga mengaku sempat terdampak di awal pandemi COVID-19 dan hampir gulung tikar karena tidak ada pesanan kulit yang diproduksinya. Namun berkat kegigihannya mempromosikan hasil karyanya melalui media sosial, kini dalam sebulan terakhir mulai bangkit dan banyak pesanan, baik dari Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa. Untuk kulit hasil produksinya yang sudah dibentuk menjadi tas atau sepatu, dirinya menjual dengan harga mulai dari 450.000 hingga jutaan rupiah.
Awalnya itu saya memang pengrajin batik. Sebenarnya saya pembatik, terus habis itu kemudian saya senang pewarna alam. Nah, akhirnya saya lari ke ekoprint. Pertamanya awal mula saya ekoprintnya ekoprint kain. Setelah itu ada ngelihat Instagram lihat YouTube luar gitu kan. Nah, kok ada dari kulit nih gitu, kok bagus. Ternyata kulit bisa. Akhirnya saya belajar sama Ibu Eva Yuwono yang dari Jakarta, kebetulan pas ke Surabaya. Ya udah saya belajar. Iseng saya coba cari bahan, pewarna, saya coba. Kemudian ada yang tertarik untuk membeli kulit gitu. Ya udah, saya beli kulitnya, saya bikin kulitnya, akhirnya dibelilah sama pengusaha sepatu di Sidoarjo. Lama-lama kan cuman hanya orang kenal kulit, nggak kenal saya, kenal karena dibikin mereknya mereka gitu. Akhirnya saya coba bikin brand saya sendiri, Madukara. Alhamdulillah, terus ikut pameran, akhirnya permintaan dari kulit sendiri yang udah jadi sepatu, tas, lumayan gitu sampai sekarang. Kulitnya misalkan Simon Alfredo melaporkan.